السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حرص عليها وأوجب تبشيري بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah sembari duduk beriktikaf, berzikir mengingat Allah. Semoga amal-amal soleh yang kita lakukan ini menjadi amal pemberat mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan sehingga kita mulia dengan hidup ajaran agama yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih melanjutkan tafsir Ibnu Ashur At-Tahrir wa Tanwir. Di dalam tafsir ini kita akan membahas surat At-Tin. Imam Ibnu Ashur menjelaskan di dalam tafsir beliau bahwasanya surat ini dinamakan dengan beberapa nama oleh para mufassirin. Ada wa mu'dhamul masahif, dan sebagian besar itu dinamakan dengan surat Wat-Tin. Ada kata-kata wa, ini merupakan penamaan di antara sekian banyak nama surat tersebut, di mana Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya ada sebagian besar ulama yang memberikan nama surat At-Tin tersebut dengan surat Wat-Tin. Ada kata-kata wawunya. Nah, sebagian ulama yang lain seperti dikatakan di sini wa ba'dul mufassirin sammaha suratul tin, dan sebagian para mufassirin mereka menamakan dengan surah At-Tin bidunil waw, tanpa ada Wat-Tin, tanpa ada wawunya. Di sini sepakat bahwasanya sebagian besar ulama yang menyampaikan bahwasanya surat ini diturunkan di Mekah, kecuali riwayat yang disampaikan oleh Qurtubi dari Qatadah. Surat At-Tin itu diturunkan di Madinah. Apa hikmah terbesar pada saat kita menemukan berbagai macam riwayat ini? Ini menunjukkan bahwasanya dengan berlapang dadanya kita pada saat kita menemukan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Janganlah kita mengklaim bahwasanya apa yang kita yakini, apa yang kita ketahui itulah yang benar. Akan tetapi kita menghargai kalau seandainya ada ulama yang mengatakan bahwa
bahwasanya ayat ini, surat ini diturunkan di Mekah, dan sebagian ulama juga menyampaikan bahwasanya surat At-Tin itu diturunkan di Madinah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Qatadah, yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, dan itu dinasabkan, di referensinya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, merupakan salah seorang sahabat mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kita berhutang budi kepada beliau dikarenakan paling banyak riwayat hadis di antara para sahabat ini, yaitu Ibnu Abbas, dan beliau meninggal di Taif dan dikuburkan di Taif. Suatu hari saya pernah menziarahi kuburan beliau dan saya merasakan sensasi wanginya sangat luar biasa. Apakah ada orang yang menggosokkan minyak wangi di tembok? Ya, saya tidak tahu. Tapi saya merasakan, karena kuburannya itu berada pas di sebelah perpustakaan. Ibnu Abbas dulunya membuat pengajian di Masjid Ibnu Abbas yang hari ini sudah dijadikan perpustakaan oleh pemerintah Arab Saudi. Di sebelah masjid itulah dikuburkan Ibnu Abbas. Dan kalau seandainya Bapak Ibu pergi ke Taif, salah satu tempat yang kita ziarahin itu adalah Masjid Ibnu Abbas di Taif. Dan saya merasakan pada saat itu aroma wangi yang sangat luar biasa. Apakah ada yang semprot minyak wangi? Saya juga tidak tahu. Yang jelas pada saat kita ziarah, kita merasakan seperti itu. Dan anehnya orang-orang India, Pakistan, begitu dia ziarahi kubur itu, digosok-gosoknya dinding. Karena kuburannya itu dipagarin sampai ke atas, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Nah, anehnya orang-orang Pakistan, orang-orang India itu begitu ketemu sama hal-hal seperti itu, diambil kain, digosok-gosoknya. Sebenarnya itu bukan yang diajarkan. Tidak ada hal seperti itu yang dianjurkan. Dan kita paling banyak mengetahui tentang Al-Quran dari beliau. Dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Riwayat-riwayat penjelasan Al-Quran ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Nah, maka kita tidak bisa, saya selalu mengingatkan jamaah, tidak bisa kita mengatakan kita harus menggunakan dua sumber, Al-Quran dan hadis. Dari mana kita tahu Al-Quran dan hadis kalau tidak ada para sahabat yang menjelaskan? Kalimat yang benar akan tetapi maksud yang salah. Jadi kita harus bersumber kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan penjelasan para sahabat yang diambil, yang dijelaskan oleh para guru-guru kita semuanya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya ihtawat hadhihi surah ala tanbih bi anna Allah khalaqal insana ala fitratil mustaqimah. Bahwasanya di sini dijelaskan Allah ingin menegaskan diciptakannya manusia itu ala fitratil mustaqimah, terhadap bagaimana Allah menciptakan manusia itu atas fitrah yang lurus. Fitrah yang lurus ini, seseorang manusia itu dia tidak tetap akan menolak setiap keburukan. Dan ini bisa dirasakan pada saat seseorang melakukan kemaksiatan pertama sekali. Fitrahnya dia menolak. Hal yang sama pada saat kita dulu di pondok, kita ngerokok. Waktu ngerokok pertama itu jantungnya luar biasa berdetak, tus. Kenapa? Karena sesuatu yang dilarang. Sama juga pada saat seseorang melakukan kemaksiatan, dulu dia tidak pernah mabukan, begitu dia mabuk pertama itu langsung ditolak, jantungnya berdebar. Nah, tapi kalau sudah terbiasa melakukan kemaksiatan, itu sudah biasa, sehingga dia sudah terkotori fitrahnya. Maka Allah menciptakan manusia itu di atas fitrah yang lurus. Setiap perbuatan yang baik dia akan senang menerimanya, setiap perbuatan buruk dia akan menolaknya. Sebagaimana firman Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanif fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Surat Rum ayat 30. Wa amma ma yukhalifu usulahu bil asalah
awit takhwif fasad wa dhalal. Adapun yang berlawanan dengan fitrah tersebut, maka akan ada rasa takut sehingga itu merupakan salah satu kesesatan. Di pertemuan di pengajian Masjid Darussalam saya menjelaskan makna dhalal. Ad-dhalal itu adalah sesuatu yang tidak ada petunjuk. Contoh misalnya kita mengerjakan salat subuh 1 rakaat. Itu bukan petunjuk, itu namanya dhalalah. Nah, sehingga pada saat kita memahami hadis Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ini harus betul-betul dipahami. Kenapa Rasul tidak mengatakan kullu bid'atin finnar? Kenapa Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah? Karena setiap bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, bid'ah yang buruk itulah yang dinamakan dengan dhalalah, dan dhalalah itulah yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka pada saat kita mengetahui sesuatu yang memang ada referensinya, ada sumbernya, maka kita tidak boleh menyesatkan, tidak boleh membid'ahkan orang lain. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Ashur di sini memulai dengan ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Namun kita akan membahasnya sampai dengan ayat ketiga saja. Ayat keempat sampai dengan ayat kelima akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. 3 ayat ini yang mempunyai makna dan demi buah tin dan buah zaitun, wa turisin dan bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Allah bersumpah di sini dengan beberapa makhluknya. Yang pertama sekali adalah tin dan zaitun. Ada apa dengan tin dan zaitun? Bapak-bapak, ibu-ibu pernah makan buah tin? Buah tin itu dia manis. Buah tin dia bentuknya besar, ya, dan dia manis. Sering diawetkan, sering dikeringkan, sehingga pada saat dia sudah kering kita bisa memakannya. Nah, sedangkan buah zaitun itu kalau sudah matang, sudah masak, itu seperti buah jemblang. Nah, sehingga kami begitu sampai ke Mesir itu dikerjain sama senior. Dek, ayo kita ke pasar. Ngapain bang? Cari buah jemblang. Belilah kita, saking semangatnya kepingin makan buah jemblang. Begitu kita beli 1 kilo, ya, ternyata buah tin itu, buah zaitun itu paling pahit. Begitu kita gigit buah yang hitam itu, ternyata pahitnya luar biasa. Sampai dengan 2 hari masih kerasa pahit. Baru dia tertawa. Ternyata buah itu bukan buah jemblang, tapi buah zaitun. Nah, ada 2 hikmah kenapa Allah bersumpah dengan 2 buah ini. Padahal Allah bersumpah dengan sesuatu, was-sama'i wat-thariq, dan demi langit dan yang mempunyai jalan, wan najmi idza hawa, demi bintang-bintang. Kok bisa Allah bersumpah demi buah-buahan? Itu yang menariknya. Kok apa sih bandingannya antara wasyamsi wa duhaha, demi matahari pagi dan waktu duha? Kok bisa tiba-tiba Allah bersumpah dengan 2 jenis buah-buahan, dan buah-buahan ini kalau dilihat biasa aja? Kok bisa seperti itu? Ternyata para mufassirin di sini menjelaskan, ini bukan hanya sekedar buah. Ini bukan hanya sekedar menjelaskan buah-buahan. Di samping pada saat kita mengkaji lebih dalam, buah-buahan apapun yang disebutkan di dalam Al-Quran itu bisa tumbuh dimanapun. Itu bisa tumbuh dimanapun. Ambil buah tin, bibitnya pelihara di tempat kita, tumbuh dia. Ambil buah zaitun, pelihara di tempat kita, tumbuh dia. Ambil pohon kurma, biji kurma, pelihara di tempat kita, tumbuh dia. Nah, hal yang paling menarik, pada saat ada orang mengatakan, iya tumbuh Ustaz, tapi tidak berbuah. Kalau tidak berbuah, berarti kita yang salah dalam merawatnya.
Ini yang harus kita pahami. Kenapa? Dulu pada saat orang pelihara kurma pertama sekali di Aceh, semua orang komplain, kok bisa pelihara kurma? Emang berbuah? Saya bilang berbuah. Kenapa? Karena pohon dan batang yang kita pesan itu adalah batang betina. Kurma dia punya jantan, punya betina. Jadi hari ini yang ditanam di Aceh biasanya itu adalah bibit jantan. Bagaimana mungkin bisa berbuah? Tidak akan pernah mungkin. Sehingga kita harus menanam yang betina, lalu kita menanam yang jantan, dikawinkan, diserbuki, sehingga dia akan berbuah. Dan salah satu saya belajar menanam kurma itu sampai ke Chiang Mai, ke Thailand. Pertama sekali saya bawa salah seorang profesor dari Unsia yang ingin saya tunjukkan, Prof, kurma itu bisa berbuah, Prof, walaupun di tempat tropis. Enggak mungkin, dia bilang. Ayo kita pergi lihat. Nah, begitu saya membawa profesor tersebut ke perkebunan kurma di Chiang Mai, beliau baru berjabat tangan dengan saya. Ini saya sudah percaya. Ternyata apa yang disebutkan dalam Al-Quran bisa tumbuh dan berbuah. Nah, kenapa yang pelihara kurma tersebut orang Buddha, bukan orang Islam, tapi dia tahu cara ilmu memelihara kurma. Begitu dengan buah tin, buah zaitun di perkebunan dia, itu ditanam dan itu merupakan salah satu income terbesar dari dia. Pada saat itu dia naik mobil BMW seri terbaru. Coba bayangkan, kok bisa orang beli mobil mewah? Ternyata pekerjaannya adalah menanam kurma, menanam tin dan menanam zaitun. Luar biasa tanaman ini, sehingga hikmah yang lain pada saat kita mempelajari buah-buahan di dalam Al-Quran itu, dan yang paling unik ini, buah ini dia duluan berbuah daripada berbunga. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu adalah sebagaimana Rasulullah SAW. Rasul itu jauh lebih bermanfaat kepada orang lain, ya, mendahulukan orang lain, membahagiakan orang lain, kemudian baru dirinya sendiri. Dan inilah konsep buah ini. Buah tin dan buah zaitun itu dia lebih duluan berbuah, sehingga dia dapat bermanfaat kepada orang lain. Setelah itu baru dia berbunga. Ini salah satu di antara sekian banyak hikmah pada saat kita mempelajari tentang ayat-ayat dan mentadabburi ayat di dalam Al-Quran. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya atin tersebut launuhu azraq ila sauda, di mana pertama sekali dia itu buah tin berwarna hijau, setelah itu dia akan berwarna kehitaman, ya. Dan di depan, pada saat saya belajar di Mesir, di Al-Azhar, di depan rumah saya itu ada buah tin, dan enak sekali, manis sekali. Pada saat setiap panen kita bisa makannya, dan itu merupakan salah satu gula yang tidak berbahaya bagi tubuh kita. Dengan kita mengkonsumsi buah tersebut, buah tin, maka dia tidak akan membuat sakit terhadap diri kita. Wazaitun hadhihi thamaratun nafi'atun salihatun lati takfi an-nas hawaij ta'amihim wa idhaatihim. Dan buah zaitun merupakan salah satu buah-buahan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Spanyol dalam beberapa kali krisis ekonomi dunia itu terselamatkan dikarenakan mereka punya perkebunan zaitun. Saya pada saat berada di Spanyol itu sepanjang Malaga, atau disebut juga dengan Malaga, itu saya melihat Malaga sampai dengan Cordoba, perjalanan naik bus itu saya melihat perkebunan zaitun. Coba bayangkan. Dan itu siapa yang memberikan pelajaran kepada mereka? Yaitu pada saat kerajaan Andalusia menguasai Spanyol. Mereka mempunyai tanaman yang dapat meningkatkan perekonomian warga negaranya, yaitu dengan menanam zaitun. Dan sampai dengan hari ini, Spanyol itu selamat krisis ekonomi, yaitu dikarenakan mempunyai zaitun. Dan zaitun terbaik di dunia itu diantaranya adalah zaitun dari Spanyol.
Dan saya heran dulu Pak, pada saat melihat orang-orang Arab itu minum minyak. Dia tuang minyak, dia minum minyak. Saya bilang gila ini orang Arab, minyak diminum. Ternyata yang diminum itu adalah minyak zaitun. Hari ini Bapak Ibu yang ingin diet, tidak makan nasi, itu boleh minum minyak zaitun. Pasti tidak lapar. Itu hebatnya. Dan kesehatan itu menunjukkan pada saat kita mengkonsumsi minyak zaitun, maka kesehatan kita itu jauh lebih baik. Yang mengkonsumsi minyak, dan dia memang agak sedikit lebih mahal. Tidak sama dengan minyak yang minyak ku ya, misalnya minyak subsidi itu atau minyak bimoli, minyak yang lain. Jauh lebih mahal. Satu botol yang setengah liter itu bisa mencapai 200.000, apalagi ekstrak yang pertama. Ini kelebihan tanaman yang dinamakan dengan tanaman tin dan zaitun. Faruya an Ibnu Abbas aidan tafsir tin bi annahu Masjid Nuh. Ini merupakan sebuah ungkapan pada saat Al-Quran menyebutkan tin itu adalah Masjid Nabi Nuh. Dan zaitun itu adalah Masjidil Aqsa. Nah, ini kenapa Allah bersumpah dengan dua jenis tanaman, dikarenakan dua jenis tanaman ini menunjukkan dua lokasi. Yang pertama adalah Masjid Nuh dan yang kedua itu adalah Masjidil Aqsa. Kedua tempat ini sangat banyak ditemukan tanaman tin dan zaitun. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Turi Sinin, dan Turi Sinin adalah Bukit Tursina. Kami sudah pernah naik ke Bukit Tursina, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Naik ke Bukit Tursina pukul 12 malam. Sampai ke puncak itu pukul 4 pagi. Bayangkan di musim dingin suhu derajatnya itu 0 derajat Celcius. Jadi kalau kita naik itu akan berasap, kita ngomongnya keluar asap, dan harus pakai jaket tebal, sepatu tebal, sepatu panjang, naik ke atas 4 jam jalan kaki. Dan itu harus ada guide yang membawa. Dia bawa dengan onta, dia naik ke atas sampai kita ke atas Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Turi Sinin itu dikatakan adalah sebagai Sina, Jabal ataupun Bukit Tursina. Biasanya orang-orang barat dia menaiki gunung tersebut karena mereka mempunyai keyakinan di sana ada sebuah gereja di atas bukit, di puncak bukit itu ada sebuah gereja, dan mereka meyakini disitulah gereja Nabi Isa didirikan. Itu keyakinan orang-orang Kristen. Tapi kita orang Islam naik ke bukit tersebut karena kita mempunyai pemahaman bahwasanya Nabi Musa menerima wahyu dari Allah di Bukit Tursina tersebut. Dan yang terakhir, wahadal baladul amin Makkah sumiyal amin di anna man dakhalahu kana aminan. Siapapun yang masuk Mekah ya, maka dia akan aman. Dan satu-satunya negara, satu-satunya kota yang tidak ada kriminalitas. Angka kriminalitas setelah dihitung itu adalah 0,0 sekian persen. Coba bayangkan, Johannesburg di Afrika Selatan, angka kriminalitas itu paling tinggi. New York, khususnya Brooklyn, kita nggak berani keluar sendiri, Pak. Bapak sehebat apapun, kalau jalan sendiri di Brooklyn, mau tentara sekalipun, itu tiba-tiba sudah ada orang di belakang menodong kita. Kalau kita jalan sendiri. Tapi kalau di Mekah, boleh tenteng, Pak, boleh tenteng uang, ini nggak ada yang ngerampok. Boleh bawa uang 1 koper, itu nggak ada yang ngerampok. Kenapa? Karena di sana diberlakukan hukum qisas. Kalau mencuri, potong tangan. Kalau membunuh, akan dibunuh. Sehingga itulah yang menyebabkan angka kriminalitas di Arab Saudi itu jauh lebih sedikit.
walaupun ada, namun sangat sedikit angka kriminalitas yang terjadi. Dan Allah bersumpah demi negeri ini, wahadzal baladul amin, dan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh kolonialisme. Kenapa? Karena semua mata tidak tertarik dengan gurun padang pasir, dengan rumah tua tersebut, yaitu bangunan tua Ka'bah. Sehingga semua sejarah para penjajah, mereka tidak pernah mau masuk ke Mekah. Terlewatkan oleh mereka semuanya, walaupun kemudian negeri tersebut mendapatkan banyak keberkahan dengan banyaknya hasil alam yang ditemukan. Wa isyaratun ilaihi li ta'zim li'anna nuzul suratu fi hadzal balad fa huwa hadirun bimarwi wa musamma min al-mukhatibin nadhiratun qawlihi la uqsimu bi hadzal balad. Selain itu Allah juga menunjukkan bagaimana keagungan negeri tersebut, sebagaimana Allah bersumpah dalam surat yang lain tentang negeri tersebut. Tadi sudah bersumpah dengan wahadzal baladul amin, yaitu Makkah. Dan Allah juga bersumpah dengan negeri Makkah, yaitu la uqsimu bihadzal balad. Maka ini merupakan sebuah kemuliaan, keagungan pada saat kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengunjungi Makkah Al-Mukarramah. InsyaAllah kita akan membahas lebih panjang lagi Makkah Al-Mukarramah di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.